Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Fadila dengan NIM D12410103026 dari Prodi Informatika Angkatan 2021. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah implementasi matematika dasar ke dalam sebuah algoritma pemrograman. Nah, untuk topik pembahasan kali ini kita membahas tentang rekursif. Nah, rekursif itu adalah sebuah fungsi yang mengembalikan value-nya itu sendiri atau mengembalikan fungsi tersebut, dirinya sendiri. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, lalu di dalam rekursif ini kita harus mengetahui tentang itu base case. Nah, base case itu adalah kondisi yang akan dilakukan atau yang dikembalikan oleh fungsi tersebut. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh source code-nya. Dan di sini adalah sebuah contoh kode sederhana tentang rekursif. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini ada di dalam rekursif juga ada breakdown the problem dan juga ada base case atau terminal kondisi. Base case dari nah, bisa di sini sudah dijelaskan base case terminal kondisi yaitu ketika angka 0 maka sama dengan lebih dari turun 1. Jadi maksudnya kalau nilainya angka itu 0, maka akan turun 1 sampai mendapatkan nilai itu 1. Ya, bisa di sini juga ada. Nah, di sini juga ada sebuah caranya, yaitu ada percabangan if. Jika if angka sama dengan 0, maka return 1. Maksud dari return 1 itu mengubah 0 ini menjadi 1. Nah, itu termasuk sebuah rekursif secara sederhananya. Dan juga ada breakdown. Nah, untuk breakdown-nya itu di sini ada return angka dikali faktorial angka min 1. Jadi setiap angka yang dimasukkan atau setiap angka yang diinputkan, maka nanti akan melalui sebuah proses ini, return angka faktorial, lalu angka min 1. Jadi angkanya itu dikurangi 1, lalu dikali return 1 itu. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Kalau saya memasukkan angka 4, maka hasil yang telah ditampilkan, hasil penjumlahan dan juga perkalian yang dihasilkan dalam fungsi rekursif ini yaitu apabila kita masukkan faktorial dari 4, nilainya itu adalah 24. Nah, jadi 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1, hasilnya 24. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke progres awal. Nah, di dalam fungsi rekursif ini kita mengimplementasikan, kita membuat sebuah bangunan datar segitiga. Kita membuat sebuah bangunan datar segitiga di mana dalam rekursif ini implementasinya itu kita harus menentukan titik-titik. Nah, titik-titik. Kita harus menentukan titik-titik ini. C juga B. Nah, ini kita menentukan titik-titiknya ini kita menggunakan sebuah fungsi. Nah, untuk progres awal ini kita tidak masih belum menggunakan rekursif ya. Nanti untuk progres yang kedua atau yang ketiga untuk mengubah segitiga ini, nah itu kita harus membutuhkan sebuah proses rekursif. Nah, untuk bisa dikatakan progres awal ini sebuah base case atau terminal kondisi yang harus atau titik utama dari proses atau pembuatan sebuah bangun segitiga. Jadi untuk yang pertama dalam pembuatan segitiga kita harus bisa menentukan titik-titiknya. Nah, untuk menentukan titik-titiknya kita harus mengetahui titik koordinatnya terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengetahui titik koordinatnya, maka kita bisa menentukan titik koordinat B dan juga C. Kalau titik koordinatnya itu di A dan sebaliknya.
Lalu, nah, dalam pembuatan bangun datar ini kita harus menentukan juga atau mengetahui juga sudut dari setiap sudut lancip bangun segitiga ini. Nah, bisa dikatakan ini yang saya buat ini adalah bangun datar segitiga sama sisi dengan sudutnya 60 derajat. Berbeda dengan progres yang pertama tadi, nah untuk progres yang kedua itu bangunnya itu seperti ini, berbeda. Jadi, untuk progres yang kedua ini, kita harus menentukan titik-titik juga, dan juga untuk progres kedua ini, yang utama itu kita harus menentukan segitiga utamanya terlebih dahulu, sebelum kita membuat segitiga yang di samping ini. Jadi, kita tentukan segitiga yang utama ini terlebih dahulu, seperti halnya panjang antar sisi itu berapa, sudut yang melingkar itu berapa, titik tumpu dari layar ini, dari segitiganya itu di mana. Nah, kita harus menentukan itu terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita buat, nah, kalau garis sisi ini lebarnya 300, maka 300 dibagi 3. Nah, 300 dibagi 3 yaitu 100. Maka apabila kita mau membuat segitiga kecil di sini, di tengah-tengah sini, sisi yang di segitiga kecil ini harusnya bernilai 100 atau panjangnya itu 100. Dan untuk yang lain juga sama. Nah, ini 100, ini juga 100, ini juga 100. Nah, setelah itu, kita harus juga menentukan sudut antar sisi ini. Dalam segitiga kecil ini, kita juga harus menentukan sudut-sudutnya. Kita harus samakan. Nah, kita harus menentukan sudut-sudutnya dan juga titik koordinatnya. Tanpa kita gunakan sebuah sudut, kita tidak akan bisa menemukan titik-titik atau koordinat-koordinat dari bangun datar segitiga ini. Nah, lalu untuk progres yang ketiga juga sama. Nah, untuk yang progres kedua ini kan, untuk progres yang ketiga itu kita ketambahan bangun datar kecil-kecil seperti ini. Nah, ini adalah progres yang ketiga. Sama dengan yang progres yang kedua, sisi yang progres ketiga itu dibagi 3. Berarti kalau dibaginya 3, untuk progres kedua tadi dibagi 3, maka progres yang ketiga ini kita harus dibagi 9. Kita bisa menggunakan bagi 9, jadi langsung 100 bagi 9, karena progres yang awal tadi, segitiga besarnya ini 1, segitiga 1, ini 2, dan ini 3. Segitiga utamanya tadi yaitu panjangnya 300. Nah, kalau kita membuat segitiga yang kecil dengan segitiga sama sisi yang sama, nah, maka di sini akan ketemu 100. Nah, kalau kita membuat bangun segitiga lagi kecil seperti ini, maka ini harus dibagi 3 lagi. Jadi 3 bagi 3 berarti bisa dikatakan seperti ini. 300 dibagi 3 kali 3. Berarti 9 kan nilainya. Nah, berarti 300 bagi 9. Ya, 300 bagi 9. Nah, seperti itu. Dan juga kita harus menentukan titik-titik sudutnya. Nah, untuk penentuannya, kita harus mengetahui titik dari sini. Dari sini ini berapa. Dari sini berapa. Nah, kita harus mengetahui itu. Lalu kita harus menentukan titik utamanya di sini. Nah, kita harus menentukan. Kita harus bisa menentukan titik-titiknya. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja ke codingannya.
Oke, mungkin untuk codingan yang saya tampilkan ini, saya masih menggunakan yang manual. Berbeda dengan punya teman-teman saya yang sudah menggunakan sebuah perulangan. Awalnya saya tadi, awalnya saya memang belum kepikiran untuk membuat sebuah perulangan, jadi saya membuat manual. Lalu saya melihat teman-teman saya banyak yang menggunakan perulangan. Saya juga kepikiran mau membuat di dalam sebuah perulangan juga. Di dalamnya ini saya kasih perulangan untuk mempersingkat pembuatan garisnya dan juga penentuan titik-titiknya ini bisa. Cuman karena waktunya saya baru kepikiran kemarin, jadi saya rasa waktunya tidak nuntut untuk pembuatannya. Nah, jadi saya tentukan ini saja. Dan untuk ini saya masih membuat sampai progres yang kedua. Untuk progres yang ketiga sudah ketemu titik-titiknya. Nah, ini untuk titik-titik koordinatnya sudah ketemu, tinggal pengimplementasian. Untuk yang progres yang ketiga saya masih bingung juga untuk penentuan atau penyempurnaan dari segitiga-segitiga kecil itu. Yang kecil. Oke, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk source code-nya. Jadi di sini kita menggunakan dua modul. Yang pertama ada modul TK Inter. Nah, untuk modul TK Inter ini membuat sebuah layanan GUI. Yang kedua ada informasi untuk perhitungan matematikanya. Nah, di dalam informasi ini kita bisa menghitung sebuah sin dan juga cos dan juga yang lainnya. Nah, untuk informasi ini kita gunakan untuk menghitung sudutnya. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah fungsi, dan di dalam fungsi ini ada beberapa parameter, yaitu ada parameter GNV, panjang, titik A, dan core level. Maaf, ini kurang satu. Level, dan juga core level. Nah, oke, sebelum kita bahas ke fungsi, kita bahas terlebih dahulu rangkaian yang kecil-kecil ini. Yang pertama saya sudah tentukan untuk panjang dari garis yang saya butuhkan dalam pembuatan segitiga itu panjangnya 300 meter. Lalu AX untuk penentuan sama AY ini untuk penentuan titik tengah letak segitiga dari luas jendelanya. Nah, untuk luas layarnya ini cnv.canvas ini mungkin bisa saya run. Oke. Oh, maaf, masih ada error. Nah, di sini saya sudah membuat ya. Ini adalah lebar. Nah, untuk menentukan lebar dari jendela GUI-nya ini, kita bisa menggunakan ini. CNV sama dengan untuk CNV ini adalah sebuah variabel. tk.canvas ini alias dari TK Inter. Lalu canvas ini untuk membuat sebuah bangun atau menggambar. Lalu window ini ukuran untuk windownya. Setelah itu width ini untuk lebar dan height itu tinggi layarnya berapa. Nah, jadi yang bisa dilihat untuk tingginya ini ada 500 dan juga lebarnya 1000. Oke. Nah, setelah kita tentukan, lalu untuk cnv.pack ini untuk meng-create, menjalankan fungsi ini, menjalankan perintah cnv ini untuk perubahan layar window-nya. Oke. Di sini saya mempunyai sebuah variabel inputan dengan nama variabel LVL atau level. Oke, kita masuk. Nah, di sini mulai line 5 sampai line berapa? Sampai line 76 ini sebuah fungsi. Di mana di fungsi ini ada
saya membuat sebuah bangun datar atau bangun segitiga. Nah, bisa dilihat. Akan saya jelaskan. Mungkin dari cnv.grade nih. Untuk cnv.grade, nah cnv.grade teks A 0.0 titik A yang ke 0 dan juga titik A ke 1 titik A titik A 1. Nah, di sini titik 1 itu mewakili dari titik utama yang di sini. Nah, di sini ada sebuah tabel, dan di dalam tabel ini adalah ada AX dan juga AY. Nah, jadi AX dan AY ini merupakan sebuah penentuan titik-titik koordinat dari segitiga awal, segitiga dasarnya. Nah, kita gunakan AX dan juga AY itu. Nah, ini untuk titik 0. Nah, ini kita membuat sebuah titik koordinat A di line atau di garis yang dengan panjangnya itu sudah mencapai 550. Nah, di sini 550 bisa dilihat. Nah, di panjang 550 ini dia akan membuat sebuah titik atau meng-create sebuah teks dengan teks A. Ini ada teks A. Lalu untuk selanjutnya BX ini sebuah variabel. Nah, BX ini menyimpan perhitungan cost-nya. Jadi untuk mengetahui atau membuat sebuah garis lagi atau membuat sebuah titik lagi, kita harus menentukan sudutnya. Nah, untuk menentukan sebuah sudut di dalam Python ini, bahasa pemrograman Python ini, kita harus menggunakan model mart dan juga fungsi radian. Dengan titik sudutnya 60, lalu dikali panjang. Nah, untuk panjangnya tadi yaitu 300 meter. 300, oke. Nah, kalau sudah ketemu, untuk titik-titiknya ini berapa, lalu kita create. Nah, kita create yang titik B. Mungkin yang di bawah ini akan saya komen aja untuk lebih jelas. Nah, jalankan. Oke, udah. Nah, bisa dilihat, ini adalah segitiga utama. Nah, pertama, di BX tadi kita menentukan titik koordinat ini. Nah, kan lingkaran itu luasnya itu 360. Nah, 360 dibagi 3 berarti 120. Jadi, ini ke sini, ke sini. Nah, berarti ini luasnya ini sudah 120. Nah, bisa dilihat ini 120. Berarti kalau di sini 120 untuk bangun segitiganya kan berarti 120 itu tadi dibagi 2. Nah, nanti ketemu di sini, akan ketemu di sini itu sudutnya itu 60 derajat. Nah, untuk di sini juga sama. Nah, oke, saya komen. Nah, jadi awalnya kalau tidak ada garisnya itu seperti ini. Titik utama dari titik A ini itu titik utama dari atau titik koordinat dari bangun lingkaran. Kalau kita masukkan sudut tadi dengan fungsi radian, maka kita akan harus menentukan sudutnya ya. Nah, itu kita menghitung untuk membuat titik B. Lalu untuk titik C juga sama. Dari titik A
Nah, titik utamanya titik A, lalu membuat sebuah garis D, kita membuat sebuah titik lagi ke sini, dan lalu dinamakan titik C. Oke, kita komen. Fungsi dari create text ini membuat atau menge-create sebuah huruf. Oke. Nah, sebuah huruf di TK Inter ini, di jendela ini. Nah, untuk pembuatan create text itu yaitu membuat sebuah, menamai titiknya itu atau menandai. Nah, itu menggunakan create text. Lalu untuk create line itu untuk membuat sebuah garis. Jadi kalau kita jalankan create line, maka dia akan membuat sebuah garis antar titiknya. Nah, tapi sebelum itu kita harus tentukan dulu mulai dari titik mana ke titik mana. Titik awalnya itu dari titik apa, lalu ke titik apa. Nah, untuk yang pertama ini saya mulai dari titik A. Berarti titik A kan titik utama dari A, itu masuk ke titik ke 0. Titik ke 0-nya dari titik ke 0 dan juga titik ke 1. Lalu masuk ke titik 0 BX dan juga BY. Nah, untuk BX dan BY itu berada di titik B. Untuk yang di sini juga sama pembuatannya. Kita harus menyamakan. Kita harus lebih detail untuk penentuan pembuatan garis dan juga penentuan pembuatan sebuah titik koordinatnya. Oke, baik, saya jalankan saja program saya keseluruhan. Saya komen semua. Nah, karena saya progresnya masih ke yang kedua, maka yang masih saya kerjakan masih di level 2. Nah, kalau level 2 itu seperti ini, kalau tidak kita gunakan fungsi rekursif. Nah, tapi kalau kita gunakan fungsi rekursif, nah, maka programnya itu akan jalan seperti ini. Nah, jadi saling melengkapi. Nah, kalau kita jalankan yang kedua tadi aja, kalau tidak menggunakan rekursif, maka akan terputus-putus. Berbeda kalau kita gunakan rekursif, maka akan terpenuhi, jadi akan menambah. Kita tidak usah melakukan sebuah perintah dari progres awal. Bisa dikatakan untuk progres yang awal itu direturn ke progres yang kedua. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan. Nah, oh ya sebentar. Untuk yang di line 75 dan line 76 ini adalah sebuah perulangan, sebuah rekursifnya. Nah, jadi rekursifnya itu di sini. Nah, di return. Kalau itu nilainya itu 2, maka level plus 1 apabila mencukupi atau mencakup atau ada di elif ini, ketentuan di sini, maka nanti akan dijalankan untuk progresnya tanpa mengurangi progres-progres yang di awal. Oke, baik. Cukup sekian dari untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.